sosok astral yang akan hadir. Itu ditandai dengan rintikan hujan, hujan yang awet tepatnya. Berhidung di dalam situ. Terusnya hidungnya bukan seperti hidung manusia, tapi seperti kayak tidak ada tulangnya sih, hanya langsung lubang. Assalamualaikum. Dengan siapa? Benda depan saya gerak-gerak. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Peristiwa meletusnya Gunung Galunggung di pertengahan tahun 1982 mengakibatkan tersendatnya pembangunan pusat perindustrian belerang di Jawa Barat ini. Dan sejak saat itulah, aura mistis serta cerita tentang sekelompok makhluk gaib menyelimuti kontainer-kontainer yang penuh karat ini. Saya Rudi Kawilarang, inilah Mask Dunia Live. Malam, Citra. Malam, Rudi. Gimana? Mungkin akan diceritakan sedikit mengenai tempat ini ya. Ini bertepatan sekali kebetulan di daerah Jawa Barat, dekat dengan Gunung Galunggung yang pernah meletus pada tahun 1982. Kita akan mencoba membuktikan, menelusuri mitos yang beredar mengenai sebuah telaga belerang dekat dari sini yang memang pernah menjadi sumber sebuah pabrik ya pada saat itu. Tapi setelah meletusnya Gunung Galunggung, akhirnya ini terbengkalai seperti ini. Ini memang sangat jauh dari keramaian, dari warga, sangat terpencil sekali di kaki bukit ya, boleh dibilang lokasinya. Dan di sini kita menemukan beberapa ruangan-ruangan kosong, beberapa kontainer-kontainer yang pernah digunakan pada saat itu. Jadi pernah digunakan pada tahun 1980-an. Sudah hampir 30 tahun bangunan ini digunakan. Nah, di sini karena sudah lama kosong dan masyarakat sekitar juga seringkali mungkin saat melintas ya menemui beberapa fenomena yang terjadi di lokasi area yang akan kita jadikan sebagai lokasi Cinyali ini. Kita akan mencoba membuktikannya. Gimana? Ya, Citra. Ya, teman-teman bisa dimatikan langsung lampunya. Kita ingin membuktikan di sini. Suasana malam ini memang hujan rintik-rintik ya. Ada ini juga ya. Apa maksudnya? Firasat ataupun mungkin isyarat dengan turunnya hujan yang rintik-rintik. Biasanya seperti itu, Mas Rudi. Itu perlambang dari sebuah sosok astral yang akan hadir. Itu ditandai dengan rintikan hujan yang awet tepatnya, tapi tidak besar. Jadi biasanya makhluk-makhluk astral itu senang dengan tempat-tempat yang begitu lembab seperti tempat ini lah yang kita datangi saat ini. Kita nggak bisa masuk ke arah sana karena tadi sebelum dimatikan ada suara interaksi sebelah sini. seperti dia melemparkan sesuatu. Ya, tapi seperti ada yang melempar sesuatu. Oh. Saya coba ke samping ya. Tapi saya nggak bisa masuk ke dalam ruangannya karena kan nggak ada. Gelap total. Sebelah kiri kanan saya ada ruangan.
gede berbulu di dalam situ. Ya, kita ke sana. Ada cahayanya merah matanya dalam sini. Dia jongkok, bukan jongkok sih. Agak merunduk di dalam sini. Ada kamera saya nih. Nah, Cocok. sosoknya gimana sih? Matanya merah, mata merah. Ini tadi di sini. Sosoknya tinggi besar. Laki berbulu. Matanya merah. Udah menghilap barisan mata merah di sini. Dia memang tidak suka cahaya. Perempuan di sini satu. Beda-beda gitu ya. Beda-beda. Perempuan tapi halus, mukanya halus. Mungkin perempuannya pakai baju apa gitu. Usianya Kebiruan, sekitar- bajunya kebiruan, terusnya hidungnya bukan seperti hidung manusia, tapi seperti kayak tidak ada tulangan sih, hanya langsung lubang. Gitu. Oke, kita balik ke Kiprana, mereka belum mau interaksi, kita coba cek. Kayak tadi saya melakukan komunikasi untuk memberitahukan ada sosok-sosok apa aja di sini. Karena saya coba untuk tidak menggunakan senter ya, Mas Rudi ya. Jadi di sini konon ada sosok seperti harimau, lalu juga ada sosok seperti ular yang menempati wilayah ini. Mungkin Mbak Citra sudah melihat ya, mungkin waktu pada ke depan tadi sempat. Sebenarnya bukan persis seperti ular, tapi perwujudannya, bentuk wajahnya memang seperti ular wanita karena tidak ada hidung, jadi langsung lubang miring Mata gitu. seperti itu. Jadi di sini juga ada konon waktu saya melakukan komunikasi di sini ada banyak sekali yang memang pernah tragedi pembunuhan tidak jauh dari sini. Mungkin daerah sana ya. Kalau kita bahas sedikit mengenai wujud harimau ataupun ular ya. Salah satu dari bentuk ini mungkin nggak berasal dari telaga yang memang dekat dari lokasi ini. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Karena tidak jauh juga ya antara telaga dengan lokasi ini tidak begitu jauh. Biasanya makhluk-makhluk astral dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke satu tempat lain. Tapi tergantung dari kapasitas energinya. Kalau dia kuat, dia bisa menguasai ruang lingkup seperti ini. Pernah ada cerita juga penduduk melihat ada wanita yang masuk ke arah sini, tapi kemudian menghilang. Itu dia, saya juga mau mencari bukti benar tidak adanya. Tapi sosok wanita yang baru saya lihat. Ada banyak pergerakan di belakang kamera. Ada suara desisan. Ya. Ada suara desisan baru ada suara desisan. Tapi sosok perempuan yang baru saya lihat tadi baru satu, yang seperti wajah seperti ular. Seperti itu sih. Tapi untuk interaksi secara lanjut belum, mungkin nanti. Harus menunggu waktu dulu. Ada siapa di belakang saya? Ada siapa di belakang saya? Ini sosok seperti Mbak Citra bilang, tapi ini lebih unsur api dia. Iya, mungkin karena kita bicarakan ini berat sekali badan di belakang saya. Assalamualaikum. Kelap kelip kalau misalnya kita bisa lihat Iya. ada cahaya ya. Saya rasa sih kalau dari saya sendiri ternyata memang ada. Kita tidak sendiri di sini dan mungkin beberapa masyarakat yang melihat pengalaman langsung itu mereka memang mengalami secara langsung sih. Tapi ntar kita lihat bagaimana peserta uji nyali. Ya, cukup nih tempatnya di sini. Memang keheningannya sangat bisa membuat orang mempunyai ya dari sugesti mungkin akhirnya akan dapat memvisualisasikan ya energi yang memang menempati dari lokasi ini. Ya, terima kasih Kiprana, Citra sudah mencoba menjelaskan apa saja yang ada dan dimiliki oleh bangunan yang memang sudah sangat usianya sudah sangat tua sekali di sini. Mari kita kembali ke ruang kontrol. Bisa dibuka tutup matanya. Selamat malam.
Dengan siapa? Rizal. Rizal. Ya. Perkenalkan ada Kiprana di sini. Rizal. Ya, ini merupakan sebuah lokasi di dekat sebuah telaga ya, telaga yang mengandung belerang dan ini juga sangat terpencil sekali di kaki bukit. Lokasi ini sendiri pernah dijadikan sebagai sebuah pabrik belerang di tahun 1980-an lah. Tapi akhirnya ditutup dan terbengkalai seperti ini. Beberapa fenomena yang terjadi dan pernah dialami oleh masyarakat sekitar dan juga telah dibuktikan oleh Kiprana mungkin akan dijelaskan oleh Kiprana di sini. Ini waktu kita berada di sini, lalu saya melakukan komunikasi. Di sini ada sosok yang berbentuk seperti harimau, perwujudannya. Lalu pada saat saya masuk, ini baru saya lihat, ini perwujudan seperti wali ya, seperti Syekh. Assalamualaikum. Ya, dia menyebutkan namanya Syekh Ibrahim. Jadi di sini ada sosok seperti ular, perempuan wanita seperti ular, tapi dia agak sedikit rata atau dempak kalau misalnya bahasa sini ya. Dan juga ada beberapa anak kecil yang baru saya lihat juga di sini, juga ada penampakan seperti sosok manusia tapi dia seperti akar. Mungkin tadi Mbak Citra lihat, tadi saya belum sempat lihat, nah ini baru saya lihat perwujudannya seperti ini. Ya, sudah jelas ya. Mungkin ada beberapa keterangan dari Kiprana tadi. Baik, terima kasih Kiprana. Baik. Ya Rizal, baik, satu hal lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda mungkin memperhatikan selama berada di ruangan ini. Ya. Baru saja suara gong terdengar, tanda uji nyali sudah bisa dimulai. Siap ya, Rizal? Selamat beruji nyali. Bismillah. Assalamualaikum. Sepi banget. Ngomong apa ya? Masa ngomongin setelah kerjaan saya? Di saya ada kayak benda jatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak yang di sebelah sini tadi kayak ada yang benda jatuh waktu saya posisi di lorong sana. Ada suara jatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, di depan saya ada benda jatuh nih, kenceng banget. Bikin kaget nih. Assalamualaikum.